Untuk kalian, selamat bergabung di kelas 11. Selamat bertemu lagi dengan saya. Saya akan mendampingi kalian pada mata pelajaran administrasi pajak selama 1 tahun di kelas 11 ini. Dalam mata pelajaran administrasi pajak, kriteria ketuntasan mata pelajaran yang harus dicapai yaitu nilainya 78. Saya akan memberikan penilaian dengan berbagai bentuk, yaitu dengan kuis, ulangan harian, penilaian tengah semester, dan PAT. Pada materi pembelajaran administrasi pajak, apa saja yang akan kita pelajari? Dalam semester ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dan tata cara pajak. Di sini kita akan belajar tentang pengertian pajak, retribusi, sumbangan, iuran, dan lainnya. Kemudian, kita akan belajar tentang NPWP. Apa itu NPWP? NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Apa yang kita pelajari di sana yaitu tentang pengertian NPWP, siapa yang berhak memperoleh NPWP, bagaimana pengukuhan pengusaha kena pajak, dan kalau kita pindah lokasi, perubahan data itu bagaimana. Dan yang ketiga adalah bentuk surat dalam perpajakan. Di sini kita akan mempelajari tentang SPT, Surat Pemberitahuan Pajak, tentang SSP, Surat Setoran Pajak, SKP, Surat Ketetapan Pajak, dan STP, Surat Tagihan Pajak. Selanjutnya, di pertemuan keempat kita akan belajar menghitung dan mengisi formulir SPT PPh pasal 21. Yang pertama, menurut kalian, apa yang kalian ketahui tentang pajak? Kalian sering mendengar istilah tentang pajak. Jawabannya dicatat di buku tulis. Nanti kita akan bertemu di Google Meet. Ya, pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Pajak merupakan instrumen untuk menarik dana dari masyarakat ke kas negara yang digunakan untuk membiayai jalannya pengeluaran rutin, pemerintahan, dan pembangunan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan pajak? Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, pungutan lain yang serupa dengan pajak, yaitu ada retribusi, sumbangan, iuran, bea materai, bea cukai, dan bea masuk. Terus, apa yang membedakan dengan pajak? Kita akan pelajari. Ya, yang pertama adalah bea materai. Bea materai adalah pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai. Biasanya benda materai itu ada yang materai nilainya 3.000 dan 6.000. Cukai. Kalian sering mendengar istilah cukai. Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu
yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Bea masuk. Bea masuk adalah pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Jenderal Bea Cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bea keluar, yaitu pungutan yang dimasukkan ke dalam pemerintah atau daerah pabean berdasarkan harga atau nilai atau tarif tertentu. Kemudian unsur-unsur retribusi. Pajak berbeda dengan retribusi ya. Kalau pajak, ketika kita membayar, kita merasakan imbal baliknya tidak bisa dirasakan secara langsung, tetapi dialihkan dengan pembangunan negara, jalan tol, rumah sakit, jembatan umum, dan lain-lain. Tetapi kalau retribusi, ketika kita membayar, kita bisa langsung menikmati hasilnya. Seperti jasa parkir, terus tiket jalan tol, seperti itu. Nah, unsur-unsur retribusi itu apa aja? Unsur retribusi yaitu pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang. Dia ada undang-undangnya. Sifat pemungutannya tidak dapat dipaksakan. Pemungutannya dilakukan oleh negara, digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum. Imbalannya bisa langsung dirasakan oleh pembayar retribusi, seperti yang tadi saya katakan. Ketika kita membayar parkir, kita dapat menikmati jasa parkir. Ketika kita membayar jalan tol, kita dapat menikmati jasa jalan tol. Fungsi pajak. Fungsi pajak yaitu fungsi anggaran atau budgeter. Pajak ini sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Misalnya, dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Selanjutnya, fungsi mengatur atau reguler. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contohnya, untuk mengatur bea cukai atau pajak barang produksi dalam negeri. Kemudian, pajak barang mewah yang tinggi untuk mengurangi biaya konsumsi. Pajak minuman keras dikenakan pajak yang tinggi, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Yang ketiga, fungsi pemerataan pendapatan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik. Tujuan di sini yaitu untuk menegakkan keadilan sosial. Yang keempat, fungsi legalitas pemerintah. Pemerintah akan membebani pajak atas warga negara, dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bahan kesepakatan. Jadi, ini berkaitan dengan pemerintah. Yang kelima, fungsi stabilitas, yaitu pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Contohnya, pemerintah mengatur peredaran uang di masyarakat, memungut pajak, dan menggunakan pajak. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak itu ada 3, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Official Assessment System
yaitu besarnya pajak ditentukan oleh fiskus. Jadi yang menentukan besarnya pajak adalah pemerintah. Yang kedua, self-assessment system. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak sendiri yang terutang. Yang ketiga, withholding tax system. Di sini adalah perpaduan antara official assessment system dan self-assessment system. Pemungut dan pemotong pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Syarat pemungutan pajak. Yang pertama, syarat keadilan. Pajak harus dikenakan sebanding dengan kemampuan untuk membayar. Kedua, syarat yuridis. Pemungut pajak harus berdasarkan undang-undang. Ketiga, syarat ekonomis. Pemungut pajak harus tidak menimbulkan kelesuan ekonomi atau perekonomian. Keempat, syarat finansial. Pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil penghasilan. Yang kelima, sederhana. Pemungutan pajak harus sederhana agar dapat memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Demikian materi kita, pertemuan kita hari ini. Selanjutnya akan ada diskusi di Google Form. Terima kasih, kita akan bertemu di materi selanjutnya. Selamat belajar.